Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kuliah kita hari ini di pertemuan 9, perkuliahan akuntansi sektor publik. Kita bahas terkait otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kita akan di sini membahas terkait pengertian otonomi daerah, kemudian struktur keuangan baru daerah, kemudian sumber penerimaannya dari mana, kemudian Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu bagaimana. Pertama, kita harus tahu pengertian dari otonomi daerah itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dijabarkan, jadi kewenangan si daerah itu maksudnya haknya si wilayah daerah tersebut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah itu. Kemudian atas prakarsa sendiri maksudnya keinginan yang diinginkan oleh si daerah tersebut. Misalkan kan berbeda ya Jakarta sama daerah misalkan di pelosok di Jawa Timur gitu. Geografisnya berbeda, kemudian budayanya berbeda, jadi mereka mau mengatur terkait tata otonomi daerahnya tuh sendiri-sendiri, berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta misalkan masuk kerja jam 7 itu wajar, tapi kalau di daerah misalkan masuk kerja jam 8 seperti itu. Jadi kewenangan-kewenangan sendiri yang dibuat oleh masyarakat sendiri tersebut ya. Lanjut, struktur. Nah, berbeda juga antara tadi kewenangan, maka berimbaslah pada struktur keuangannya. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Intinya 3. Nanti kalau ada UTS, struktur keuangan daerah itu apa? Ada 3 ya, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kalau kalian searching di website Kementerian Keuangan, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah itu seperti ini. Jadi, mereka berdasarkan rancangannya berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran di tahun sebelumnya, yang sudah tahun sebelumnya mereka lakukan, kemudian direview atau diverifikasi, disesuaikan kembali, kemudian setelah direview, dilakukan pengecekan, oh sudah sesuai sama anggarannya mereka, tidak ada yang kurang atau ditambahkan, kemudian dibuatlah dasar pelaksanaan anggaran, kemudian ada dasar tersebut baru dilaksanakan. Belanjaannya berapa, kemudian pendapatannya berapa, pembiayaannya berapa, kemudian dalam proses melakukan transaksi keuangan ya pasti kita butuh namanya laporan. Nggak semua terkait akuntansi, apalagi semua transaksi itu harus ada catatannya agar lebih di-label dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka mereka membuat, pemerintah daerah itu membuat laporan realisasi keuangan mereka yang tadi sudah dapat anggarannya dari pemerintah maupun dari APBD. Kemudian, nah kalau di awal mereka 3 bulan pertama atau semester pertama itu mereka buat review. Kalau misalkan sudah sesuai, bagus, berarti dasar anggarannya tidak berubah. Tapi kalau ternyata tidak sesuai, misalkan ada seperti pandemi ini kan merubah yang tadinya mereka sudah buat anggaran di pandemi 2019. Mereka sudah buat anggaran di akhir 2018. Kemudian ada pandemi di bulan Maret ya. Nah, itu kan merubah. Jadinya tadi perubahan lingkungan tersebut menyebabkan perubahan juga pada APBD-nya, mereka review kembali. Lanjut, struktur pendapatan. Struktur pendapatan dari ada 3, pendapatan asli daerah, pendapatan dana berimbangan, sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bagi 3, pendapatan daerah asli itu seperti pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kemudian kalau dana berimbang itu terkait dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah itu bisa dari hibah pemerintah, kemudian dari dana darurat, kemudian dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Ini presentasi bagi hasil dari pajak daerah antara pemerintah sama pemerintah pusat sama daerah, kemudian dana penyesuaian dan dana otsus, kemudian bantuan keuangan dari provinsi Pemda lainnya. Misalkan ada bencana, biasanya ada bantuan kan, dan bantuan dana dari daerah-daerah lain yang tidak ada bencana, tidak terkena bencana. Kemudian lanjut lagi, struktur pendapatannya itu terkait tadi perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Jadi intinya di struktur pendapatan ada 3, desentralisasi, dekonsentralisasi, sama tugas pembantuan. Perlu diingat, ini beda. Desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau disebut juga otonom, daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan prakarsa dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Kemudian kalau asas dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya sebagai tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Nanti ini lebih ke apa ya namanya? Delegasi-delegasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian ada tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Ya, ini lanjutannya ya. Dana berimbang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara daerah atau pembantu pendanaan kebutuhan-kebutuhan khusus daerah tertentu, meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan sama dana alokasi khusus. Ini contoh dari di website Kementerian Keuangan, jenis-jenis dana bagi hasil. Itu bisa dari dana bagi hasil pajak, pajak bumi, kemudian bea cukai tembakau, kemudian pajak penghasilan, kemudian dana sumber daya alam itu bisa dari kehutanan, mineral, minyak dan gas, panas bumi, dan laut, hasil laut atau perikanan. Apa itu? Nih, kalau di bagian alirkan, keuangan daerah itu seperti ini. Menurut kebijakan fiskal nasional, ini dana pemerintah ya. Dana pemerintah diberikan ke pemerintah daerah, otoritaskan kepada pemerintah daerah, sumber dana dari pemerintah daerah, kemudian nanti diimplementasikan otorisasi tersebut oleh pemerintah daerah. Nah, sumber dana itu ada 2, ada APBD sama APBN. Kalau APBD itu hubungannya sama desentralisasi, tapi kalau APBN hubungannya sama dekonsentrasi sama tugas pembantuan. Ya, ini dari APBN, dari pemerintah langsung. Kalau APBD itu dananya daerah dialokasi ke daerah sendiri. Desentralisasi itu ada tadi kan pendapatan asli daerah, kemudian dana berimbang, pendapatan lainnya yang sah, kemudian mereka nanti melakukan transaksi atau pengeluaran biaya, nanti ada hasilnya surplus atau minus atau defisit. Karena ada pembiayaan seperti penggunaan unsur silda, dana cadangan daerah, dana penjualan aset-aset daerah, kemudian ada pinjaman daerah.
Nah, tadi kan disebutkan juga dana berimbang itu dibagi 3, dana bagi hasil, kemudian dana alokasi umum sama dana alokasi khusus. Kalau dekonsentralisasi itu hubungannya sama APBN, anggaran pemerintah, dan anggaran belanja negara sama anggaran untuk si tugas pembantu dari anggaran pembelajaran negara juga. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Atau juga disebut pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Perlu digarisbawahi bahwa pelimpahan wewenang yang dimaksud adalah hanya sebatas wewenang administrasi. Untuk wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Bisa dikatakan dekonsentrasi adalah perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi. Contohnya yaitu kantor pelayanan pajak, itu konsep dari dekonsentrasi. Nah, tugas pembantu itu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Asas tugas pembantuan atau bisa disebut dengan Medebewin adalah asas dasar hukum dari dasar otonom yang memiliki sifat untuk membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi wewenangnya dan tingkatannya dalam menyelenggarakan dan mengatur negara. Pengaturan disebut diatur melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya. Ini terakhir terkait Dewan Pertimbangan Otonom Daerah. Dewan Pertimbangan Otonom Daerah ditugaskan memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pertama, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah. Yang kedua, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga terkait pertimbangan kemampuan daerah kabupaten dan daerah kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan Otonom Daerah dibantu oleh Kepala Sekretaris yang membawahinya di bidang otonomi daerah dan bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lebih ini ya, untuk materi kita hari ini lebih textbook, jadi tidak ada hitung-hitungan. Cuman harus tahu bahwa terkait kebijakan-kebijakan sentralisasi, desentralisasi, dekonsentralisasi, tugas pembantuan, kemudian sumber dana pendapatannya dari mana, struktur pendapatannya seperti apa. Di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk ujiannya kemarin UTS, sesuai tidak dengan materi yang sudah saya bawakan? Sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Berarti nilainya dapat bagus-bagus semua ya? Mudah-mudahan. Amin. Nanti untuk Mbak Fortunata, udah WhatsApp saya ya? Sudah absen semua di MyBest? Tadi baru 4, sekarang sudah ada 7. Di sini ada 8 orang. Satu belum absen. Silakan absen ya. Yang belum absen. Mami. Mama Atan. Iya. Ada mau duduk. Duduk atas.